Bab 5926. Setelah Hank dirawat di rumah sakit, dokter memeriksa lukanya. Dalam kebanyakan kasus, patah tulang rusuk bukanlah cedera serius. Apalagi saat tulang rusuk Hank yang cedera berada di sisi kanan. Karena tulang rusuk di lokasi ini menghindari jantung. Jika lebih parah, tidak akan ada banyak masalah. Dokter melakukan fiksasi sederhana dan pereda nyeri untuknya. Dan selebihnya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Hank memanfaatkan celah sebelum pemeriksaan untuk melaporkan situasinya kepada Charlie terlebih dahulu. Charlie telah kembali ke New York saat ini dan hendak pergi ke rumah sakit Manhattan. Ketika dia menerima telepon dari Hank, dia bertanya, "Hank, apakah kamu sudah dirawat di rumah sakit Manhattan?" Hank buru-buru berkata, "Ya, Tuan Wade, saya telah masuk dan sekarang tinggal di bangsal di lantai 17. Peter Zhou juga ada di lantai ini, tapi saya belum bisa mendekatinya." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menghubungi Simon?" "Belum." "Tidak," Hank berkata. "Saya ingin melapor kepada Anda terlebih dahulu dan melihat instruksi apa yang Anda miliki." Charlie berkata, "Saya tidak punya instruksi apapun. Kamu bisa melapor ke Simon dan melihat apa yang dia rencanakan untuk kamu lakukan selanjutnya." "Oke," Hank berkata dengan hormat, "kalau begitu saya akan segera menghubunginya." Setelah mengatakan itu, Hank menutup telepon dan menelepon Simon. Setelah panggilan tersambung, dia memberitahu Simon, "Tuan, saya di rumah sakit sekarang. Tapi aku tidak bisa dekat dengan Peter. FBI menjaga ketat di sini dan juga telah menyiapkan zona isolasi. Begitu saya mendekat, mereka akan diberitahu." Simon mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak masuk akal bagi para Bali Matart ini melakukan pertempuran besar untuk melindungi pencuri. Hank bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Simon berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, Anda dapat mengirim beberapa orang pintar ke tempat Anda untuk berjaga-jaga atas nama kunjungan. Saya akan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab di sana untuk melihat apakah saya bisa membuat mereka melepaskannya." "Oke," kata Hank. "Kalau begitu aku akan mengaturnya." Simon menutup telepon dan segera menelepon penanggung jawab FBI di tempat kejadian. Namun dia tidak menyangka pihak lain biasanya menjawab panggilannya dalam hitungan detik. Kali ini, telepon berdering lama dan pihak lain tidak menjawab panggilan tersebut. Dalam kemarahan, dia mengedit pesan dan mengirimkannya ke pihak lain, yang berbunyi, "Jangan menolak untuk menjawab panggilanku. Kecuali kamu ingin menjadi musuh keluarga Rothschild." Setelah pesan terkirim, dia menelepon lagi. Setelah menelepon 7 atau 8 kali, pihak lain akhirnya berhasil lolos dan berkata tanpa daya, "Ten, Rothschild, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Simon berkata dengan dingin, "Saya punya sesuatu yang penting. Dan aku harus menemui Peter itu. Saya perlu merepotkan Anda untuk mengatur orang-orang Anda agar lebih mudah bagi orang-orang saya." Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan Rothschild, masalah Peter membuat kami sangat pasif sekarang. Dan perhatian seluruh warga Amerika tertuju pada hal ini. Semua orang mengawasi kami. Jika saya membiarkan orang-orang Anda berhubungan lagi dengan Peter Zhou saat ini, kalau ada skandal lagi, apalagi saya tidak bisa mempertahankan kursi saya. Bahkan peringkat persetujuan presiden akan anjlok." Simon berkata, "Jangan khawatir. Orang-orangku hanya akan bertanya padanya, tidak melakukan apapun padanya." "Mustahil," pihak lain berkata dengan tegas. "Ten, Rothschild, jika Anda bisa mendapatkan jawabannya hanya dengan mengajukan pertanyaan kepadanya, maka kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Kami tidak akan memenjarakannya di ruang rahasia bawah tanah penjara Brooklyn dan menyiksanya dengan kejam. Sejujurnya, banyak media di rumah sakit yang menatap kami sekarang. Jika kami lebih pilih kasih dan malpraktek, Anda keluarga Rothschild juga akan menjadi sangat pasif." Simon merasa tertekan dan bertanya dengan marah, "Kemudian saya akan mencabut pengaduan tersebut ke polisi dan menunjukkan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Kalau begitu, apakah kamu tidak perlu lagi melindungi Peter Zhou?" Bab 5927. Mencabut gugatan adalah satu-satunya pilihan Simon saat ini.
Dialah yang pertama kali menggugat Peter. Dengan status sosialnya, selama dia melapor ke polisi dan pengadilan bahwa segala sesuatu sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Agar Peter tidak mencuri barang-barangnya. Atau barang yang dicuri Peter hanyalah palsu. Nilainya tidak $100. Kalau begitu, Peter pasti akan dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia akan bebas dan FBI tidak perlu lagi memantau dan melindunginya secara ketat. Namun, melakukan hal ini merupakan tamparan lain bagi keluarga Rothschild. Karena ini sama saja dengan memberitahu seluruh masyarakat bahwa Anda telah menjebak Peter. Atau Peter salah paham dengan alasan bahwa semua skandal sebelumnya telah terungkap dan difermentasi. Ini adalah kejahatan demi kejahatan. Namun, Simon tidak punya pilihan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukan si Fang Baozuang secepat mungkin. Setelah si Fang Baozuang tidak dapat diambil kembali, kekayaan Rothschild selama 200 tahun mungkin akan berakhir dengan tiba-tiba. Saat ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, penanggung jawab FBI berkata dengan tenang, "Jika Anda benar-benar mencabut kasus ini dan pengadilan menyatakan Peter Zhou tidak bersalah, kalau begitu kita akan berhenti melindunginya." Setelah itu, pihak lain mengingatkan, "Tapi Tuan Rothschild, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berpikir seperti itu setelah Peter Zhou mendapatkan kembali kebebasannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Jika dia melakukan pelanggaran, FBI pasti akan menyelidikinya sampai akhir." Saat ini, opini publik keluarga Rothschild sangat pasif. "Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak impulsif," Simon berkata dengan dingin, "bukan giliranmu untuk memberitahuku bagaimana aku harus bertindak." Setelah itu, dia menutup telepon dengan kasar dan menelepon lagi. Segera, Loyal mendarat di Bandara JFK New York setelah penerbangan 2 jam. Begitu dia keluar dari pintu keluar bandara, Pavel yang sudah lama menunggu, menyambutnya dengan antusias dan berbisik dengan hormat. Bawahannya, "Pavel, telah bertemu dengan Tuan Setia." Setia tidak terlihat terlalu tua, hanya berusia 40-an. Usianya sekitar 20 tahun dan memiliki sosok yang tinggi dan tegap. Dia sangat mirip bintang parubaya di industri film dan televisi. Ia memiliki temperamen orang yang dewasa dan sukses. Ketika dia melihat Pavel, dia berkata dengan sedikit emosi, "Terakhir kali aku melihatmu, umurmu kurang dari 10 tahun. Tapi sekarang kamu terlihat hampir seumuran denganku." Pavel berkata dengan heran, "Saya tidak menyangka tuannya masih mengingat bawahannya." "Tentu saja aku mengingatmu," Loyal berkata dengan ringan, "ayahmu dan aku memiliki persahabatan." Setelah mengatakan itu, dia mengubah topik dan bertanya, "Sudahkah Anda menyelidiki situasi Peter Zhou dengan jelas? Apa sebenarnya yang Tuhan minta agar Anda dan saya cari?" Pavel berbisik, "Bawahan ini telah mengetahui beberapa informasi. Saya akan menjelaskannya kepada Loyal secara perlahan setelah kita masuk ke dalam mobil." Baik, keduanya meninggalkan bandara, tiba dengan Rolls-Royce Phantom edisi terbatas milik Pavel. Pavel bertindak sebagai pengemudi dan membukakan pintu belakang untuk Setia. Setelah Loyal masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu dan kembali ke taksi. Kembali ke taksi, Pavel menyerahkan beberapa data gambar yang dicetak kepada Loyal dan memperkenalkan. "Guru, inilah yang Tuhan minta agar Anda dan saya bekerja sama untuk menemukannya. Coba lihat." Setia mengambilnya. Setelah melihat informasinya secara kasar, dia berkata dengan ragu, "Ini hanyalah pagoda emas biasa. Apa istimewanya benda itu sehingga pantas mendapat perintah pribadi dari Tuhan? Apakah Anda menemukan informasi atau materi lain?" Pavel berkata cepat, "Kembali ke Tuan." Bawahan bertanya-tanya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang istimewa dari barang antik ini. Keluarga Rothschild tidak mengungkapkan informasi apapun. Mereka hanya tahu bahwa kepala mereka tertarik pada hal itu. Mereka menganggap serius barang antik ini. Dan serangkaian skandal yang terungkap akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh hal tersebut. Setia mendecakkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, sungguh aneh. Hal yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya dapat menarik perhatian Tuhan. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentang hal itu." Setelah itu,
Dia bertanya lagi, Tuhan meminta kita untuk menemukan petunjuk yang relevan tentang hal ini. Jadi, dari mana kita harus mulai? Pavel berkata, Tuan, konteks umum dari masalah ini adalah bahwa pedagang barang antik yang memperoleh keluarga Rothschild mencuri barang antik ini. Dan keluarga Rothschild telah berusaha mendapatkannya kembali. Tapi dia menolak mengatakan apapun. Bahkan keluarga Rothschild tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Dia adalah pria yang tangguh untuk dihadapi. Loyal berkata dengan ringan, saya telah melihat banyak orang dengan tulang yang kuat. Tetapi jika mereka menggunakan tipu muslihat, saya belum pernah melihat orang yang bisa bertahan selama ini. Bab 5928. Setelah itu, Loyal bertanya kepada Pavel. Di mana pedagang barang antik itu sekarang? Bawa aku menemuinya. Pavel buru-buru berkata, orang itu saat ini berada di rumah sakit Manhattan dan dijaga oleh FBI. Sekarang masalah ini menjadi keributan di New York. Sungguh tidak mudah bagimu untuk menemuinya secara langsung. Kecuali jika itu datang dengan kekuatan, tapi jika kamu datang dengan kekuatan di tempat seperti ini, FBI pasti tidak akan tinggal diam. Jika ada yang tidak beres, Tuhan mungkin akan menyalahkan Anda dan saya. Loyal bertanya kepadanya, kalau begitu, apakah Anda punya ide yang lebih baik? Pavel berkata, satu-satunya hal yang terpikir oleh saya adalah mengirim seseorang ke rumah sakit terlebih dahulu dan tinggal sedekat mungkin dengannya. Dan kemudian kamu dan bawahanmu bisa berpura-pura sedang mengunjungi teman. Pengunjung, selama kunjungan, cari tahu situasi di dalam dan temukan titik terobosan yang cocok. Loyal mengangguk, ini juga sebuah jalan. Mungkin tidak mungkin menyelesaikan masalah ini sekaligus. Cari tahu situasinya dulu, lalu lihat. Mari kita lihat apakah ada peluang yang cocok untuk mematikan telepon. Cara terbaik adalah membawa orang tersebut keluar dari rumah sakit sebelum FBI bereaksi. Dan kemudian temukan tempat yang aman untuk membiarkan dia berbicara secara perlahan. Pavel buru-buru berkata, tempat yang aman lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah keluarga memiliki banyak tempat tinggal dan bisnis di New York. Dan kerahasiaannya sangat tinggi. Pertama-tama Anda dapat menemukan orang yang cocok untuk mengurungnya. Lalu biarkan dia pergi diam-diam setelah kamu mengetahui keberadaan barang antik ini. Dan menguapkannya dari dunia. Oke, kata Loyal tanpa berpikir. Lakukan saja apa yang kamu katakan dan lakukan dengan cepat. Pavel tersenyum datar, sejujurnya, Tuan. Saat Anda di pesawat, saya mengatur agar orang-orang tersebut dirawat di rumah sakit. Mereka harus segera diterima. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan. Tuan, tolong jangan salahkan saya karena membuat keputusan sendiri. Saya juga merasa waktunya sangat sempit. Dan Anda berada di pesawat saat itu. Dan aku tidak bisa mendiskusikannya denganmu, jadi aku meletakkan bidak catur ini terlebih dahulu. Jika menurut Anda bidak catur ini berguna, maka saya telah melakukan sesuatu yang berarti. Jika kamu merasa bidak catur ini tidak ada gunanya, kalau begitu tinggalkan dia sendiri. Dia akan dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Dan akan dipulangkan secara alami setelah sembuh, tanpa menimbulkan kecurigaan. Loyal tersenyum tipis dan berkata, Tuan, Wu sedang menelepon. Dia bilang kamu berani dan banyak akal. Saya akan lebih mendengarkan saran Anda dan tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Sepertinya dia memang benar. Kamu memang pintar. Jika Anda menunggu sampai saya datang untuk memberikan saran ini, 2 atau 3 jam di antaranya terbuang percuma. Pavel menghela napas lega dan dengan cepat berkata dengan hormat. Terima kasih, Guru, atas pujian Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menang. Paulus adalah seorang manusia, meskipun dia tidak memiliki banyak budidaya. Otaknya bekerja lebih cepat dari orang biasa. Dan penglihatannya juga lebih beracun dibandingkan orang biasa. Dia tahu situasinya di Warriors Den. Meskipun dia sudah menjadi menantu dari keluargaan. Dan status sosialnya di New York dianggap paling atas. Kekayaan dan nyawanya sebenarnya terikat di tangan Warriors Den. Setelah dia dibersihkan, penawarnya akan dihentikan. Meskipun dia adalah menantu dari keluargaan. Bahkan jika dia adalah kepala keluargaan, dia hanya akan mati.
Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ditakdirkan bahwa dia hanya bisa mendaki setinggi mungkin di Warriors Den. Adapun statusnya dalam organisasi tidak signifikan. Di Warriors Den, kekuatan selalu berbicara. Sudah jelas bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi selain dia, 3 tetua dengan status tertinggi di sarang prajurit. Diikuti oleh 4 Earl, dan kemudian keturunan keluarga Lord termasuk Ravendor. Meskipun Ravendor sangat dipercaya dan dihormati oleh Tuhan, saat bertemu loyal, dia harus merendahkan diri dan menyebut dirinya bawahan. Ini seperti kerabat kaisar di zaman dahulu. Meskipun mereka memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kaisar. Tidak ada yang bisa duduk di atas kepala jenderal pertama dinasti dan menyombongkan diri. Kaisar tidak akan menyetujuinya. Karena itu, Pavel pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan Setia. Jika dia bisa lebih dekat dengannya, itu akan bermanfaat di masa depan. Jadi keduanya langsung menuju rumah sakit Manhattan, berniat pergi ke sana untuk mencari tahu. Pada waktu bersamaan, Charlie membeli karangan bunga dari toko bunga di lantai bawah rumah sakit Manhattan. Dan berjalan ke lobi di lantai pertama rumah sakit sambil memegang bunga. Setelah mengidentifikasi dirinya dan pasien, dia ingin mengunjungi resepsionis. Resepsionis segera menemukan aplikasi pengunjung yang ditinggalkan Hank melalui perawat. Jadi dia segera mengirim seseorang untuk membawanya ke lift dan berkata dengan hormat. "Tuan, Anda bisa mulai dari sini. Langsung ke lantai 17. Belok kiri setelah keluar dari lift dan Anda akan menemukan bangsal No. 1708. Oke, Charlie mengangguk dan melangkah ke lift. Lift naik ke atas dan berhenti di lantai 17. Charlie keluar dari lift sambil memegang karangan bunga. Dan hendak pergi ke bangsal 1708 ketika dia mendengar seorang perawat buru-buru berkata kepada orang lain di ruang perawat. Bagian gawat darurat mengatakan bahwa pasien yang mengalami kecelakaan mobil perlu dipindahkan ke bangsal 1707. Ayo cepat, bersiaplah untuk menerima pasien. Orang-orang akan segera keluar dari lift. 2 perawat berlari keluar dari ruang perawat dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka sedang menunggu di luar pintu lift medis bersama orang sebelumnya. Sedangkan perawat lainnya langsung masuk. Pergi ke bangsal 1707 untuk memeriksa situasi bangsal. Charlie, yang sedang memegang bunga di tangannya, sedikit mengernyit. Karena Hank dirawat di rumah sakit saat ini karena Peter. Jadi intuisi Charlie memberitahunya bahwa orang yang akan diterima di bangsal 1707 pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Pada saat ini, lift medis tiba-tiba mengeluarkan suara ding yang jelas. Dan kemudian pintu lift terbuka. Seorang pria muda didorong keluar dari lift dan terbaring di ranjang rumah sakit bergerak. Dahi pemuda itu dibalut perban dan banyak terdapat luka lebam di sekujur tubuhnya. Dia berbaring tak bergerak di ranjang bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang berulang kali. Charlie segera merasakan meskipun orang di ranjang rumah sakit tidak memiliki energi spiritual. Dia adalah seorang pejuang yang luar biasa. Jadi dia diam-diam melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Dan ditemukan di dalam tubuh orang itu racun yang akan digunakan oleh Warriors dan untuk diberikan kepada tentara yang mati dan penjaga kavaleri. Dia sangat familiar dengan racun jenis ini. Karena dia telah mendetoksifikasi lebih dari 1 orang, dan dia sangat terkesan karenanya. Penemuan ini langsung mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. The Warriors dan sangat efisien, mereka menemukan tempat ini dengan sangat cepat. Bab 5929. Karena dia tahu bahwa Warriors dan sekarang jauh lebih sederhana. Saat Charlie datang ke New York kali ini, dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan berinteraksi dengan Warriors dan. Namun, begitu dia tiba di lantai 17 rumah sakit Manhattan. Orang yang terluka dari Warriors dan segera dibawa masuk. Ini tidak mungkin kebetulan. Intuisi Charlie memberitahunya bahwa Warriors dan pasti datang untuk Peter. Dan tujuan mereka mendekati Peter, tentu saja, adalah si Fang Baozu. Charlie berpikir dalam hati, saat saya menelepon Maria, dia mengatakan bahwa Meng Changsheng pernah menyebutkan si Fang Baozuang kepada ayahnya.
Tentu saja, Victoria juga mengetahui tentang keberadaan si Fang Baozuang. Dan bahkan sangat familiar dengannya. Dia mungkin satu-satunya orang di sarang prajurit yang mengetahui latar belakang sebenarnya dari si Fang Baozuang. Sekarang orang-orang dari Warriors dan sedang fokus pada tempat ini. Kalau begitu, ini pasti perintah Victoria. Memikirkan hal ini, Charlie menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa selain Victoria, ada 3 tetua dan seorang Earl di Warriors dan jika Victoria mengirimkan seorang Earl, dia akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia mengirim salah satu dari 3 tetua, dia mungkin akan kesulitan. Bagaimanapun, itulah 3 tuan yang akan membuka istana Niwan. Dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Charlie secara kasar menganalisis situasi saat ini. Dan merasa lebih baik membawa Peter ke tempat aman secepatnya untuk menghindari malam panjang dan mimpi. Sebelumnya, hanya keluarga Rothschild yang ingin menangkapnya. Tapi sekarang, bahkan Warriors dan pun ikut terlibat. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memindahkan Peter secepat mungkin, dia mungkin dalam bahaya. Tidak disarankan bertarung saat ini, keselamatan adalah yang terpenting. Melihat pihak lain didorong ke bangsal 1707. Charlie berjalan ke pintu bangsal 1708. Setelah mengetuk 2 kali, dia membuka pintu bangsal tanpa menunggu jawaban Heng di dalam. Bangsal tunggal tempat Heng berada lebih seperti apartemen 1 kamar tidur. Ada aula kecil untuk istirahat di pintu masuk, dan bangsal ada di dalam. Saat ini, Heng sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan. Menunggu pemeriksaan lanjutan dari dokter. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat. Pak Wade, kamu di sini. Petik 2. Charlie mengangguk, menyingkirkan bunganya, dan bertanya kepadanya. Apakah Simon sudah memberimu instruksi baru? Heng berseru, kembali ke Tuan Wade, belum. Dia memintaku mencari tahu situasi di sini dulu dan menunggu instruksinya. Charlie bertanya lagi, berdasarkan pemahamanmu tentang dia. Menurutmu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan dalam 1 langkah? Apakah mungkin bagimu untuk merebut orang itu? Heng berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata. Mungkin tidak, saat dia memintaku untuk datang. Saya menyatakan posisi saya dan dia berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk membawa orang itu pergi. Mereka membawanya kembali dan menyiksanya dengan kejam. Tapi dia menolak. Menurutku, dia tidak akan berani main-main lagi saat ini. Charlie mengangguk, berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimana jika Simon tidak dapat menemukan terobosan di sini untuk waktu yang lama? Maka dia pasti akan berubah pikiran dan melepaskan Paman Zhou. Diperlukan waktu 7 atau 8 jam bagi Paman Zhou untuk mendarat di Aurus Hill. Menghitung waktu untuk dia menyerahkan kepada kakek Sun dan kakek Sun untuk berangkat ke ibu kota. Dia akan menyerahkan si Fang Baozuang. Waktu resmi akan diperpanjang setidaknya 6 atau 7 jam lagi. Dalam hal ini, akan ada waktu hampir 13 atau 14 jam sebelum berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok akan dirilis. Jadi, dia bertanya pada Heng, jika saya ingin membawa seseorang pergi dengan paksa. Apakah kamu punya saran bagus? Heng berkata, kembali ke Tuan Wade, FBI memiliki setidaknya 10 orang di sini. Jika saya memaksa masuk, FBI pasti akan memanggil semua orang di New York secepat mungkin. SWAT polisi, puluhan helikopter polisi akan mengepung tempat ini dalam waktu 10 menit. Jika Anda merebutnya, kejadian ini mungkin akan menjadi berita utama di seluruh dunia. Dan dampaknya akan sangat besar. Ini buruk, saya khawatir Tuan Zhou harus bersembunyi di Tibet mulai sekarang. Itu masuk akal. Charlie mengangguk, dan pada saat yang sama melepaskan energi spiritualnya untuk memeriksa kondisi beberapa bangsal di dalamnya. Cek ini tidak penting. Charlie menemukan bahwa jumlahnya jauh lebih dari 10 orang. Tapi hampir 20 orang. Di antaranya, di 3 kelurahan 02, 03, dan 04, masing-masing kelurahan ada 4 orang. Dan di bangsal 1701, selain Peter, ada 6 orang yang berjaga. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya dipersenjatai dengan peluru tajam. Begitu seseorang menyerbu masuk, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu.
Selama ada tembakan yang dilepaskan, situasinya pasti akan meningkat. Charlie tidak bermusuhan dengan FBI. Dan tidak mungkin membunuh agen yang melindungi Peter. Jadi kalau hal ini dipaksakan pada dasarnya tidak ada solusinya. Namun, tidak ada titik terobosan yang baik untuk yang lunak. Anda tidak bisa bergantian mencuci otak hampir 20 orang di seberang sana, bukan? Biarpun dia berhasil membawa orang itu keluar. Bukankah Peter juga akan menjadi buronan penjahat? Sesuai dengan keinginannya sendiri, dia lebih memilih duduk di penjara daripada dituduh sebagai penjahat yang dicari. Tepat ketika Charlie berada dalam dilema, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Pesan WeChat dikirim oleh Maria, dan isinya adalah, "Tuan, Victoria akan datang ke New York. Silakan segera pergi." Bab 5930. Melihat ini, Charlie sedikit mengernyit dan dengan cepat menjawabnya. "Kapan itu terjadi?" Maria dengan cepat menjawab, "Baru saja. Pesawat istimewanya lepas landas dari Buenos Aires. Saya memeriksa aplikasi rute dan menemukan bahwa pesawat terbang langsung ke New York." Charlie tidak menyangka Victoria akan datang langsung mencari si Fang Baozuang kali ini. Dan dia merasa sedikit gugup. Karena komite clearing telah menempatkan orang-orang di rumah sakit Manhattan. Charlie berspekulasi bahwa begitu Victoria datang ke New York, dia pasti akan datang ke rumah sakit untuk menemui Peter. Peter masih bisa menyelamatkan nyawanya di tangan keluarga Rothschild. Namun di tangan Victoria, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, Victoria harus memiliki kemampuan untuk membuatnya menceritakan semua yang dia ketahui. Jadi, Charlie bertanya pada Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Buenos Aires ke New York? Maria menjawab, "Guru, dilihat dari model Victoria. Yang tercepat adalah 10 jam. Charlie berkata, dibutuhkan 10 jam untuk terbang. Dan dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk keluar dari bea cukai. Dibutuhkan tepat 11 jam untuk sampai ke tempatku." Maria berkata, "Hampir sama. Tetapi saya menyarankan agar Anda segera meninggalkan New York. Terlalu sulit untuk tetap di sana. Itu berbahaya." Charlie berkata, "Saya belum bisa pergi kecuali saya bisa membawa Paman Zhou pergi." Maria berkata, "Kalau begitu Tuan Muda harus segera mengambil keputusan. Selesaikan semuanya dalam waktu 8 jam, lalu kita bisa mengungsi dengan tenang." Charlie merasa sedikit khawatir. Dalam 8 jam, bisakah saya memikirkan cara yang cocok untuk membawa Peter pergi? Saat dia merasa sedikit bingung harus berbuat apa, Steve tiba-tiba menelepon Charlie. Ketika panggilan tersambung, Steve berkata di ujung sana, "Ten, Wade, ayah saya telah mengajukan perwakilan ke polisi dan pengadilan. Dia telah mencabut semua tuduhan terhadap Peter Zhou. Mengklaim bahwa peralatan pengujian yang digunakan timnya rusak. Itulah masalahnya. Si Fang Baozan yang diberikan Peter Zhou kepadanya adalah si Fang Baozan yang asli. Bukan palsu, jadi Peter Zhou akan segera dibebaskan." Charlie bertanya, "Dibebaskan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi ini?" Steve berkata, "Menurut prosesnya, pembebasan juga memerlukan sidang pengadilan. Proses formalnya akan lebih lambat, tapi dampak dari kejadian ini terlalu buruk. Dan Departemen Kehakiman juga berharap untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah diselesaikan, ayah saya juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi pengadilan New York akan mengirimkan tim hakim untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani proses pengadilan dalam mengumumkan putusan. Mereka diperkirakan akan berangkat dalam beberapa jam. Semua waktu dihitung, mulai sekarang, dan akan selesai dalam 5 jam. Yaitu, sekitar jam 7 malam. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega. Victoria masih punya waktu setidaknya 10 jam. Jika Zhou bisa dibebaskan dalam 3 jam, kemudian dia bisa langsung meninggalkan Amerika Serikat. Ketika saatnya tiba, dia akan diatur untuk kembali ke Tiongkok. Dan Victoria tidak akan berani mengejarnya. Terlebih lagi, meski Victoria berani mengejarnya, tidak masalah. Ia hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam lagi sebelum berita kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok akan dirilis. Pada saat itu, Victoria tidak perlu lagi mengejar Peter. Dalam hati Charlie,
ada perasaan bahwa ada masa depan cerah. Saat ini, Charlie mendengar ketukan di pintu dari bangsal seberang. Suara pintu dibuka terdengar, dan kemudian Charlie mendengar seorang pria berkata di pintu. "Halo dokter, saya teman Frank. Saya datang mengunjunginya. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya." Ketika Charlie mendengar ini, lalu dia tahu seseorang dari Warriors dan akan datang lagi. Saat ini, dokter berkata, orang tersebut tidak sakit parah. Dia bisa keluar dari rumah sakit selama dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Namun, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk kembali ke keadaan semula sebelum terjadi kecelakaan mobil. Pria itu berkata, "Saya tidak tahu. Tidak bisakah kamu mengizinkan kami masuk untuk berkunjung?" Dokter berkata dengan santai, "Oke, saya hampir selesai di sini. Kamu bisa masuk dan melihat yang terluka. Hati-hati jangan terlalu lama. Pasien masih perlu istirahat lebih banyak." "Oke, kita akan selesai paling lama 10 atau 20 menit. Terima kasih, dokter." Orang yang berbicara adalah paman Charlie, Pavel. Charlie belum pernah melihatnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi mendengarkan kebisingan di sebelah. Setelah mendengar dua orang memasuki bangsal dan menutup pintu, Charlie mendengar suara orang ketiga. Dalam satu kalimat, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Setia dan Tuan Pavel." Loyal berkata dengan ringan, "Jangan panggil aku dengan gelar ini di luar. Jika kamu mengungkapkan rahasia inti organisasi, aku akan membunuhmu." Dia buru-buru berkata, "Bawahan ini lancang, tolong hukum saya." Setia mendengus dingin, melihat kamu telah melakukan tugasmu. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda hari ini." Ketika Charlie mendengar ini, matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia masih memiliki setidaknya 10 jam waktu. Namun 10 jam ini harus dibagi menjadi 2 bagian. Pada paragraf pertama, dia harus menunggu pengadilan datang dan menyatakan dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun kecuali mencegah orang-orang dari sarang prajurit mendekati Peter. Di babak kedua, setelah Peter dibebaskan, dia harus mengirimnya keluar dari Amerika tanpa membuang waktu. Artinya mulai saat ini hingga hukuman dijatuhkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang dia punya banyak waktu, Charlie mau tidak mau mengambil keputusan. 2 dari 4 Earl besar di Warriors dan telah meninggal dan 1 telah diturunkan pangkatnya. Satu-satunya yang tersisa berkeliaran adalah Setia. Ini adalah kesempatan langka. Bukankah sebaiknya aku memanfaatkan kesempatan bagus ini dan menyingkirkannya sedini mungkin?